Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sholat itu apakah mungkin dia merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih hebat, lebih senior, lebih tua, lebih pejabat, lebih kaya? Tidak. Kenapa? Karena orang sholat itu sudah membesarkan Allah. Pertama sekali dia angkat tangannya, dia katakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang masih sholat merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pejabat, merasa dirinya orang kaya, merasa dirinya, berarti sholatnya belum masuk ke dalam hatinya. Karena dua kali dia katakan Allahu Akbar kabira. Siapa yang paling merasa besar saat ini? Abdul Somad, karena dia merasa di atas kursi, yang lain di bawah. Saya sangka saya lah yang paling tinggi saat ini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Hai Besti, di atas awan masih ada awan. Jangan jadi katak dalam tempurung, merasa diri besar. Begitu tempurung dibuka, rupanya ada yang lebih besar. Siapa? Lembu. Akhirnya dia ingin membesarkan badannya, membesarkan, pecah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Orang Islam, orang yang sholat tidak stres, tidak depresi, tidak anxiety, tidak bunuh diri. Kenapa? Kalau masalah hidupnya besar, dia mengadu kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kajian subuh ini akan diisi oleh Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD SE PhD, ditulis namanya sampai 2 meter. Ini bahaya. Ini bahayanya apa? Ketika kita sedang dipuji orang melambung, tapi begitu kita tidak dipuji orang murung. Begitu tangan kita dicium orang bangga, begitu tangan kita tidak dicium orang kita merasa disia-siakan. Makanya orang sholat tidak mengalami ini. Kenapa? Karena semua pujian milik Allah. Walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji bukan punya saya, punya Allah. Iya, tapi Ustaz Somad kan duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi ini hanya sementara. Selesai tausiah, kursi ini akan diambil panitia. Jangan angkuh, jangan sombong. Iya, tapi gambar Ustaz Somad, gambar pengurus nggak ada, gambar Pak RT RW Kades Kadus nggak ada, gambar Pak Gubernur nggak ada. Yang ada gambar Ustaz Abdul Somad. Sementara. Ketika sholat gambarnya ditutup. Coba kalau waktu sholat tadi dibuka, saya pun lihat off. Tolong kepada panitia, selesai acara ini nanti gambar ini jaga baik-baik, jangan dibuang. Saya khawatir kalau dibuang nanti diletakkan di tong sampah, ada orang yang ngutip, dijadikannya tutup WC, dipasang bagian dalam. Ada yang ketawanya nyusul belakang, itu namanya delay. Nah, kenapa orang bisa kena penyakit PPS, post power syndrome? Karena ketika masih berkuasa, masih pejabat, masih orang kaya, masih hebat, dipuji, disanjung, sebelum datang disambut dengan tala'al badru alaina. Ketika dipanggil, disambut, yang kami hormati Bapak Fulan, Ibu Fulan. Tapi begitu sudah tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak dipedulikan orang, tidak disambut orang, tidak ada lagi baleho, tidak ada lagi umbul-umbul, yang ada cuma tulisan welcome. Apa arti welcome? Keset kaki. Maka segala puji bukan punya kita. Kalau hari ini kita dipuji, bukan karena kita terpuji, tapi karena aib kita, cacat kita masih ditutupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan walhamdulillahi katsira. Orang yang merasa dirinya suci, saya bersih, saya nggak ada dosa, saya nggak ada silap, maka ketika dia sholat itu semua hilang, karena yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
3 dasar utama penyakit psikologis, bukan sakit jantung koroner, bukan darah tinggi, sakit psikologis. Merasa diri besar, ingin dipuji-puji, merasa diri suci. Ketiganya lepas ketika kita sholat. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa orang sholat tapi tetap ingin dipuji-puji? Kenapa orang sholat tetap merasa dirinya besar? Kenapa orang sholat tetap merasa dirinya suci? Karena dia tidak merenungkan makna bacaannya, tidak masuk ke hati dan pikirannya. Sholatnya seperti dapat bakwan panas. Cobalah sholat itu direnungkan. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya diantara yang membantu kekhusyuan sholat, paham bacaan sholat. Saya enggak nyuruh kita menterjemah, enggak, jangan diterjemahkan sholat. Sholat jangan diterjemahkan, faham saja secara umum, sudah. Yang diterjemahkan sholat, Allahu akbar kabira, Allah maha besar, walhamdulillahi katsira. Apa terjemahannya ya? Sholat nggak usah diterjemahkan. Sholat itu cukup dipahami maknanya. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Wahai Khabbab, ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya baca atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya baca. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergoyang. Kenapa rahangnya bergoyang? Karena bacaannya dia baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Ini sekarang banyak orang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu akbar. Mulut bergerak, nafas diatur, paham bacaan, itu menolong, membantu kita khusyuk sholat. Bukan kata saya, kata ulama. Jadi saya nggak pernah ceramah itu menurut saya. Siapa kita? Saya hanya membaca, mendengar dari para ulama, guru-guru, lalu saya sampaikan kepada kita semua. Nanti Bapak Ibu juga sampaikan kepada anak-anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, jiran, tetangga, menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Berat hidup ini Pak Ustadz, banyak ujian. Makanya tadi saya buka dengan pantun. Saya buka dengan pantun itu, saya tahu Bapak Ibu belum sarapan. Saya tahu, itu pantun itu untuk memancing. Saya mau ngelihat ini jamaah ini banyak masalah atau tidak. Begitu saya pantun, saya lihat semuanya senyum cerah. Ini berarti orang nggak ada masalah dan nggak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak sekali. Kenapa jamaah Masjid Al-Awwabin ini nggak ada masalah? Karena semua masalah dia serahkan pada Allah. Apa kata dia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sholat tidak akan menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Batu, hantu, kayu. Kenapa? Karena dalam sholat dia katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diterjemahkan. Ini mentang-mentang jurusan bahasa Inggris, sholat diterjemahkan inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Sholat yang diterjemahkan, fahami saja secara umum.